Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ananta dari kelas 12 IPS 5. Saya di sini akan mereview kembali dari materi pembahasan tentang kewilayahan atau wilayah dan tata ruang. Apa itu wilayah? Wilayah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki kesamaan baik berdasarkan aspek kemanusiaan atau alam maupun gejala geografis, sehingga memunculkan sebuah ciri khas yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Adapun macam-macam wilayah, yang pertama berdasarkan tipe, yang kedua berdasarkan hicerarka, yang ketiga berdasarkan kategori, dan yang keempat berdasarkan aktivitas. Ada pewilayahan. Pewilayahan adalah upaya membagi wilayah ke dalam bagian yang lebih kecil. Tata ruangnya, ruang adalah tempat makhluk hidup melaksanakan aktivitas, meliputi ruang darat, laut, dan udara. Tata ruang adalah wujud tempat makhluk hidup melakukan aktivitas. Penataan ruang adalah suatu kegiatan dalam mengatur tempat hidup makhluk hidup. Selanjutnya, perkembangan wilayah. Perkembangan wilayah yaitu suatu wilayah dikatakan berkembang, yang tadinya wilayah belum maju menjadi daerah yang maju atau wilayah yang maju. Faktor perkembangan wilayah adalah yang pertama internal, yang kedua eksternal, yang ketiga geografis, dan yang keempat manajemen wilayah. Adapun tahap pengembangan wilayah Rostov, yang pertama masyarakat tradisional, produksi terbatas, selanjutnya prakondisi tanggal kandas, perekonomian mulai tumbuh interaksi, yang selanjutnya masa tanggal kandas, revolusi politik, inovasi, dan perekonomian maju. Masa pendewasaan, sektor industri semakin penting. Yang terakhir, konsumsi masyarakat tinggi, orientasi tidak lagi ada masalah produksi, akan tetapi lebih difokuskan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan, yang pertama kuantitatif, yang pertama pendapatan per kapita, kedua politik atau tingkat korupsi, pesan pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga sosial atau ketersediaan jasa pendidikan. Yang keempat demografi atau kelahiran, kematian, dan lain-lain. Yang terakhir lingkungan atau perilaku dan sikap suatu negara. Yang kedua ada kualitatif atau kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Pusat pertumbuhan ialah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pusat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Pengaruh pusat di pertumbuhan ternyata ada dua, yaitu positif dan negatif. Yang pertama spreading pitch atau positif, terbukanya kesempatan kerja. Yang kedua banyaknya investasi yang masuk. Yang ketiga upah-upah semakin tinggi. Yang keempat penduduk dapat memasukkan bahan mentah. Dan yang negatifnya ada yang pertama ketimbangan regional, yang kedua ketimpangan internasional, yang ketiga menurunnya tingkat kesejahteraan petani, dan yang terakhir lingkaran setan kemiskinan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.